Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi qassama fadla baina ibadihi wa dammana al-arzaq wa qassama az-ziyadah wa rabba az-zar'a tarbiyat at-tifli fi mihadihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yahsurul lisan an ta'didihi wa ashkuru syukra man afraduhu bitawakkuli wa i'timadih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansarid din wa amdadihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat yang mulia, yang sering disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, seagung-agungnya hari bagi Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat pada hari ini di tanggal 22 bulan Sya'ban 1446 Hijriyah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat-nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi pembawa rahmat, suri tauladan kita, Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua di hari akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Pada hari yang mulia ini, Al-Fakir menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Qala Luqmanul Hakim li ibnihi, ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq yagrukun nas fihi katsir faltakun safinatuka fiha taqwallahi ta'ala wa syuhal iman billahi ta'ala wa syuruha atawakkul ala Allah la'allaka tanju. Berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun amiq. Dunia adalah samudra, dunia adalah lautan yang dalam. Yagrukun nas fihi katsir, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa sebagai perahumu, iman kepada Allah sebagai bahan bakarnya,
dan tawakal sebagai dayungnya. Semoga saja engkau selamat ya bunayyah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada hari ini kita tidak lama lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tinggal 8 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa yang hakikatnya untuk meraih derajat ketakwaan hamba kepada Allah, karena puasa harus berbekas pada perubahan mentalitas ke arah yang lebih baik. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan kita perlu ilmu agama, ilmu bulan puasa, seperti dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa orang yang bertakwa mempunyai 4 sifat utama. Yang pertama, al-khauf minal jalil, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat yang maha agung. Yang kedua, al-a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga, ar-ridho bil qalil, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya sedikit, orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Syukur sebagai kunci keberkahan karunia Allah. Nilai berkah diumpamakan sebagai satu tangkai yang mampu mengeluarkan banyak biji dan buah. Dari satu tangkai mampu mengenyangkan ruang perut manusia yang banyak. Ciri yang keempat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri orang yang keempat untuk bertakwa adalah al-isti'dad lil yaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa banyak orang yang berpuasa, yang melaksanakan puasa dengan menahan lapar, namun tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dijalaninya. Dari seorang ulama, Al-Habib Zain bin Smith, dalam kitabnya Fawaidul Muhtar Lisaliki Tariqul Akhirah, memberikan tafsiran, terdapat orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan pekerjaan yang dapat menghilangkan pahala puasanya, seperti ia masih berbohong, masih membicarakan keburukan orang lain, dan suka mengadu domba. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khamsu yuftirna as-shaim, al-ghibah wan namimah wal kazib wan nazru bisyahwat wal yaminul kazibah. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Al-ghibah, membicarakan orang lain. Namimah, mengadu domba. Al-kazib, berbohong. Wan nazru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat atau hawa nafsu. Dan yang terakhir, wal yamin al-kazibah, yang suka bersumpah palsu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, terkait bulan puasa Ramadan ada satu kisah dari kitab tasawuf dari Buya Hamka. Ada kisah hikmah yang bisa kita petik terkait pentingnya memuliakan bulan suci Ramadan. Pada suatu masa, Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya hendak menaklukkan suatu daerah sebelum berangkat. Raja Iskandar Zulkarnain memberikan pesan kepada pasukannya, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Ambillah apa saja yang terinjak yang ada di sungai itu. Ketika malam mulai gelap, pasukan Raja Iskandar Zulkarnain melintasi sebuah sungai. Dalam kondisi seperti itu, pasukan yang sebelum berangkat telah menerima pesan sang raja. Mereka terbagi 3 golongan dalam menyikapi pesan baginda raja tersebut. Kelompok pertama tidak mengambil apapun yang terinjak oleh kakinya di sungai, karena mereka meyakini bahwa yang terinjak oleh kakinya di sungai itu hanyalah batu-batu yang harganya tidak seberapa, dan jika dibawa justru akan menyulitkan dalam perjalanan. Kelompok kedua mengambil ala kadarnya yang terinjak oleh kakinya di sungai itu yang mereka lewati. Hal ini dilakukan hanya sekedar memenuhi perintah sang raja. Kelompok kedua ini merasa khawatir kalau tidak mengambil apa yang terinjak di sungai, sebagaimana pesan sang raja. Apa jawabannya jika nanti ditanyakan oleh raja? Yang penting perintah sudah dilaksanakan. Itu yang ada di dalam benak prajurit ini. Jamaah sekalian, kelompok yang ketiga mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai sehingga tasnya penuh dan merasa susah dalam meneruskan perjalanan karena beban yang dibawa sangat berat. Jamaah sekalian, setelah melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat pada pagi harinya, Raja Iskandar Zulkarnain menanyakan kepada pasukannya, apa yang kalian dapatkan semalam ketika melintasi sungai itu? Masing-masing prajurit memeriksa tasnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata isinya intan berlian yang diambil di sungai pada malam itu. Bukan batu-batu yang biasa. Tentu saja berbagai ekspresi yang terjadi dari seluruh prajurit yang tadi itu. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesali tindakannya, yang menganggap tidak penting apa dari pesan sang raja. Penyesalan pun tidak berarti apa-apa lagi. Sedangkan prajurit yang termasuk dalam kelompok kedua, yang hanya mengambil ala kadarnya, hanya sebagai pemenuhan akan perintah raja, meski ada perasaan senang, namun juga ada perasaan menyesal. Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Ternyata bukan batu biasa, tetapi intan berlian yang harga jualnya sangat mahal. Adapun prajurit yang sungguh-sungguh mengambil sebanyak-banyaknya, mereka merasa sangat bahagia. Ternyata apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Meskipun beban
terasa berat dan melelahkan, ternyata menghasilkan pundi-pundi yang mahal harganya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kisah di atas tadi mengandung pelajaran penting bagi kita yang nanti di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh istimewa di dalamnya, yang di dalamnya banyak sekali keberkahan, tak jauh beda dengan para prajurit di dalam kisah yang di atas tadi. Kita pun bisa memilih 3 pilihan. Yang pertama, melewati bulan Ramadan tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Yang kedua, kita melewati bulan Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Atau dengan yang ketiga, melewati bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan lainnya. Semoga kita semua termasuk golongan para prajurit atau hamba Allah yang memperoleh keberkahan bulan Ramadan dan pada akhirnya mampu meraih predikat takwa. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada akhir khutbah izinkan khatib melafazkan syair Arab yang berbunyi, Syahrus siyam laqad alauta makarrama wa ghadauta min baini syuhur muazzama. Bulan Ramadan, sungguh engkau bulan-bulan yang amat tinggi lagi terhormat. Wa ghadauta min baini syuhur muazzama. Engkau bulan yang diagungkan di antara bulan-bulan yang lain. Ya saimi Ramadan, hadza syahrun karim fihi abahukumul muhaimin maghnama. Wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, inilah bulan kalian. Fihi abahukum al-muhaimin maghnama. Padanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepadamu berghanimah, memperbanyak pahala. Ya fauza man fihi ata'illah. Betapa beruntungnya orang yang di bulan Ramadan mentaati Tuhannya, mutaqarriban mutajanniban muharrama, mendekatkan diri kepadanya serta menjauhkan diri dari apa yang telah diharamkan. Fawailun kullul wailil la'asil ladzi. Dan alangkah celakalah, sekali lagi alangkah celakalah orang yang bermaksiat pada bulan Ramadan. Fihi syahrihi akalal haram wa ajrama. Yang mana mereka memakan yang haram dan berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. A'udzu billahi as-samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.